Ibu-ibu, Bu, telepon Bu, Kepala Dinas Kelautan, Bapak, Pak Kasat, saya mohon surat bahwa ini salah satu PNS kami terlibat tidak. Belasan paralegal Pekalongan Raya ikuti BIMTEK LBH Joglo Semar. Lembaga Bantuan Hukum LBH Joglo Semar dari Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi. Pergerakan Pekalongan Raya menggelar bimbingan teknis BIMTEK bagi belasan paralegal se-eks-Karesidenan Pekalongan. BIMTEK yang diikuti oleh 18 peserta itu berlangsung selama 2 hari di Hotel Howard Johnson. Pelatihan bagi para legal ini sudah berlangsung sejak kemarin dengan metode daring dan tatap muka. Hari ini kita kumpulkan karena akan diberikan materi dari 5 narasumber. Ujar Direktur LBH Joglo Semar di sela kegiatan BIMTEK. Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Ia mengatakan 5 narasumber yang dihadirkan untuk memberikan materi tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri, Kejari, Pengadilan Negeri, PN, akademisi, praktisi hukum dan Polres Pekalongan. Adapun peserta datang dari berbagai daerah seperti Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Pemalang. Sedangkan untuk latar belakang peserta berasal dari berbagai macam profesi dan disiplin ilmu seperti pendidik, ekonom, perbankan, perdagangan dan masyarakat yang tertarik dengan hukum serta ada dari jurnalis. Tujuan kita menggelar BIMTEK Paralegal adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama yang memiliki kemampuan hukum tetapi bukan pengacara dan mereka ini diharapkan bisa jadi partner bagi advokat untuk supporting system ketika advokat sedang melakukan pendampingan hukum. Terang John Simbolon yang juga Ketua Peradi Pergerakan Pekalongan Raya. Setelah paralegal menyelesaikan pelatihannya, kata dia, maka akan langsung diberikan kartu keanggotaan LBH Joglo Semar Pekalongan Raya. Jadi nantinya tugas mereka setelah ini akan membantu advokat secara non-litigasi. Selanjutnya sesuai dengan materi yang diberikan yakni keterbukaan wawasan mengenai siapa dan apa itu paralegal dalam ruang lingkup tugas pokok serta fungsi ketika mereka ada di lapangan. Ini merupakan BIMTEK pertama yang digelar LBH Joglo Semar. Nantinya bakal menyusul kegiatan serupa. Sedangkan kalau dari Peradi Pergerakan sendiri kemarin sudah menghasilkan 3 advokat baru, bebernya. Dengan adanya BIMTEK atau pelatihan bagi paralegal yang didukung oleh LBH Joglo Semar bisa berkontribusi terhadap negara dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih melek hukum dan paralegal sendiri bisa berperan membantu masyarakat tanpa menimbulkan masalah. Berikut susunan kepengurusan LBH Joglo Semar DPC Pekalongan Raya. Ketua, Jones B. Simbolon SH Wakil Ketua. Didik Wibowo SH Sekretaris, Sugeng Sujatno SH Wakil Sekretaris, Rofiudin Bendahara, Harnomo Sigit, AMD Wakil Bendahara, Intan Putri Oktaviana SH Humas, Fatoni BSC Reporter Warta Indonesia News Taufik mengabarkan paralega dari Pekalongan. Melaksanakan pendampingan hukum, penerimaan bantuan hukum, membantu advokat. Nah ini tadi, jadi dia ada di belakang layar support. Silakan Pak J. Supporting system, tapi perannya saya kira tidak bisa dianggap kecil gitu ya. Perannya tidak bisa dianggap kecil ya, karena dia akan menjadi supporting system itu ya. Ini ya yang saya poinnya adalah supporting system. Lanjut Pak. Nah ini
kan undang-undang sidang pengadilan di mana pada saat itu mereka saling berhadapan. Ya tadi yang saya sampaikan ya udah ya tidak memiliki peran aktif sama ya tadi ya dia hanya di luar gitu ketika di sidang dia tidak punya hak suara kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika di persidangan kan panjenengan nggak bisa nih pakai toga gitu ya. Jadi hanya di kursi pengunjung tapi bisa misalnya catatan nih, oh nanti tanyanya ini nih kira-kira kasihkan itu bisa gitu ya. Jadi ini Ibu Ani Alifa ini menjabat di Kajari kira-kira sejak Februari tahun 2023 ya. Jadi sudah 1 tahun lebih. Kajari itu ya 2 tahun itu sudah ganti gitu ya. Kalau saya tadi jaksa kamar itu pilihan ya, hidup itu kan pilihan ya. Saya memilih jalur tadi, jalurnya beda Pak Josmar gitu ya. Jalur saya sudahlah, saya tetap di Pekalongan sama suami sama anak makan megono 1 piring ada. Perempuan juga ya, Ibu siapa Pak? Ibu Feni apa siapa ya, nggak kenal ya. Jadi ya baru ya. Jadi sekaresidenan Pekalongan ini dari 7, dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu 4 diantaranya itu ibu-ibu, Sri Kandi gitu ya. Jadi yang Batang itu ibu-ibu, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Tegal ya. Ini yang dipimpin seorang kajari perempuan gitu ya. Kemudian untuk di tingkat provinsi itu namanya Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati. Ada di provinsi. Kalau yang di Jawa Tengah ini baru juga beliau ya Kajati saya itu baru Bapak Ponco. Kemudian di tingkat pusat itu Jaksa Agung. Jaksa Agungnya pasti tahu ya Pak ya. Bapak Burhanuddin ya. Itu Jaksa Agung Republik Indonesia. Kalau di pusat setingkat dengan kementerian ya, kementerian kira-kira seperti itu ya, setingkat dengan kementerian itu Jaksa Agung ya. Insya Allah nanti ini sampai tanggal berapa ya presiden dilantik itu ya, berarti selesailah sampai itu tanggal berapa ya, 20 Oktober ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya ini ada yang nyalonkan, bisa nggak kalau dari nyalon baik itu pelaku maupun korban apakah ada perlindungan gitu ya, perlindungan dalam hal apa ini Pak? Misalnya gini, saya mendampingi dan saya di kepolisian tersebut. Nah itu kan persoalannya ada A dan B. Misalnya kalau kebenturnya ke jalan orang yang kurang apa itu, adakah perlindungannya? Jadi kalau kalau advokat kan jelas ada undang-undang advokat gitu ya. Nah itu di advokat Bu, ini kan. Makanya saya bismillah, kalau advokat jelas ada undang, kalau penjenengan kan nggak ada ini. Nah jadi kalau kami patokannya ketika itu jenengan melakukan apa tadi bentrokan atau tidak unsur Pak. Kalau kami ya, kalau saya jaksa, ketika ini dilaporkan, misalnya panjenengan dilaporkan oleh yang tadi nggak terima gitu ya, terima. Nah saya patokannya karena tidak ada tadi yang di undang-undang advokat saya dasarnya unsur tindak pidana. Misalnya jenengan diadukan, wah ini sudah masuk ke pekarangan orang misalnya gitu ya. Ini misalnya ya. Masuk nggak sih unsurnya gitu. Kalau saya seperti itu, kami dari jaksa ya. Penyidik kok membuat berkas nih, wah ini melanggar pasal sekian. Saya acuannya ke unsur karena jenengan nggak ada undang-undang yang mengatur. Jadi unsur secara umum gitu ya. Misalnya gitu ya Pak Tohani ya. Masuk penjara, double lah. Ngapain kita melakukan hal yang membuat resiko? Itu kan rugi. Jangan kita ini ya, biasanya masyarakat terlalu diiming-iming dengan harga yang murah, tapi dia nggak tahu dasarnya. Ketika udah terlaksana perbuatan hukum tadi, nah ada konsekuensinya. Itulah tadi saya jelaskan dari awal, ada haknya, ada kewajibannya. Lah kalau perbuatan yang dilakukan sah menurut hukum, santai kita Pak. Tapi kalau perbuatan tadi bertentangan dengan hukum, habislah kita. Tapi Bapak jangan khawatir, Bapak-bapak advokat ini yang siap membela. Mungkin itu jawaban saya Pak. Tapi kalau dalam hukum, prestasi itu berbeda.
Apa itu prestasi? Prestasi itu gampang ingatnya, Pak. 1, habis 1 berapa? 2, habis 2 berapa? 3, habis 3 berapa? 4. Ini yang ngatur. 1, 2, 3, 4. Bukan saya yang ngatur, Pak, tapi ini yang ngatur. 1, 2, 3, 4 ini diatur di mana? Diatur di dalam BW. Kalau bahasa Pekalongannya Bugerlik Wetbook. Tapi kalau di Indonesia kan namanya KUH Perdata. KUH Perdata. Diatur di KUH Perdata.